Otto Iskandar Dinata lahir pada 31 Maret 1897 di Bojongsoang, Bandung. Pendidikan formalnya dimulai di Europeiske Lagere School yang saat itu hanya bisa dimasuki oleh anak-anak bangsawan. Pulau Java pada masa Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa wilayah administratif besar. Secara umum ada dua wilayah Oetama, wilayah pemerintahan langsung Belanda, dan wilayah kerajaan Ibu Mijang dijadikan daerah otonom. Kamu bisa belajar di sini cuma untuk membantu Hindia Belanda. Lihat aja kaum saya bisa mengalahkan Bapak. Waktu telah berlalu hingga Otto sudah menjadi orang dewasa yang berpengaruh, di mana ia menjadi orang yang kritis kepada pemerintah. Otto suka mengkritik kebijakan kolonial Belanda secara halus, namun tajam di surat kabar. Dan sekarang, tahun 1944, ia sedang mempersiapkan teks orasi yang akan dilakukan dengan Chushang Jepang. Tanpa sepengetahuan Hindia Belanda, Otto Iskandar Dinata dengan berani mempersiapkan rekaman untuk disebarkan ke masyarakat. Perjuangan mati-matian, inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur. Perjuangan yang tidak mengenal menyerah. Perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Perjuangan semacam itu dilakukan orang atau bangsa dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini. Satu, untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Dua, untuk membela kebenaran dan keadilan. Tiga, untuk melaksanakan cita-cita dan keyakinan. Peperangan Asia Timuraya yang sekarang lagi menyala-nyala buat bangsa-bangsa Asia Timuraya memang dan sungguh untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Sebab dengan perang ini maksud musuh yaitu Amerika Inggris tidak bukan dan tidak lain hanya akan memperkosa dan memperbudak Asia untuk keuntungan mereka sendiri. Peperangan ini untuk bangsa-bangsa Asia Timuraya memang sebagai pembelaan kebenaran dan keadilan. Sebab dua dasar kemanusiaan ini akan diperkosa oleh Amerika Inggris yang hanya mau mempergunakan kekuasaan sebagai dasar perhubungan benua-benua. Peperangan ini untuk kita bangsa-bangsa Asia sungguh untuk melaksanakan cita-cita yaitu membentuk susunan dunia yang berdasar keadilan dan kemakmuran bersama. Aku isi melihat tiga dasar-dasar yang kokoh kuat itu, sewajibnya bangsa-bangsa Asia Timuraya bersedia serentak untuk berjuang mati-matian dalam peperangan ini. Wakil-wakil rakyat di Jawa mengerti tentang hal ini. Dengan suara bulat, Kuo Sangin dalam sidangnya telah mengeluarkan kesanggupan untuk tetap berjuang mati-matian bersama-sama Dai Nippon dalam melanjutkan peperangan sampai kemenangan akhir tercapai. Marilah kita terus maju bertempur dengan semangat luhur sampai musuh hancur. Dalam memuncaknya perang ini, patut kita hidupkan kembali Komando Laksamana Togo ketika Angkatan Laut Nippon menghadapi armada Rusia yang bunyinya begini. Mati hidup negeri kita tergantung pada pertempuran ini. Maka lakukanlah kewajibanmu dengan gagah berani. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pertama Republik Indonesia. Dalam susunan kabinet tersebut, Otto Iskandar Dinata ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Menteri Negara. Tidak lama kemudian, Otto mendapatkan panggilan dan pergi ke Jakarta.
Akan tetapi Otto dinyatakan hilang dan entah kemana, bahkan jasadnya pun tidak ada. Dan inilah akhir dari Si Jalak Harupat.